Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu yang semoga Allah tabaraka wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Utamanya di pagi hari ini Allah berikan kita nikmat sehat, nikmat keluangan waktu, nikmat kemudahan, dan semua nikmat-nikmat ini semoga menjadi penghantar diri kita untuk semakin dekatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta seluruh pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Kita ada di awal-awal bulan yang sangat mulia, yaitu bulan Rajab di tanggal 3. Ya, karena Rajabnya masuk hari Kamis kalau tidak salah. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, sekarang 3 Rajab. Ya. Bulan yang Allah muliakan, bulan yang Allah agungkan kedudukannya sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-36. Di sana Allah berfirman, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum zalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. 4 di antara 12 itu ada bulan-bulan yang Allah haramkan, bulan-bulan yang Allah sucikan kedudukannya. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka jangan kalian berbuat aniaya di keempat bulan tersebut. Ini peringatan untuk kita agar kita tidak berbuat zalim, tidak berbuat maksiat, berbuat aniaya baik untuk diri kita, untuk orang lain, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait 4 bulan tersebut? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "As-sanatu isna asara syahran minha arba'atun hurum. Salasatun mutawaliyatun." 12 dalam setahun itu, 4 diantaranya adalah 4 bulan haram. Yang 3 berurutan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Jadi 4 bulan yang Allah sucikan, Allah muliakan itu 3 bulannya berurutan, Zulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajabu Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban, dan Rajab Mudhar di antara Jumada dan Sya'ban. Mengapa Rajab dikaitkan dengan Mudhar? Mudhar itu satu kabilah di Jazirah Arab. Karena merekalah suku kabilah yang banyak mengagungkan bulan Rajab di masa jahiliyah. Sehingga kemudian Nabi SAW menyandarkan Rajab itu pada suku Mudhar. Walaupun setelahnya kemudian Rajab tersendiri tanpa ada kaitan dengan Mudhar.
Apa tafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah di ayat yang ke-36 ketika Allah berfirman wala la tazlimu anfusakum. Jangan kalian berbuat aniaya, jangan berbuat zalim di keempat bulan tersebut. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? La tazlimu anfusakum fi kullihinna. Jangan kalian menganiaya diri-diri kalian, berbuat zalim, berbuat maksiat di sepanjang tahun. Jadi perintah untuk tidak berbuat zalim itu bukan hanya di 4 bulan tersebut. Sehingga kemudian ada orang, wah ini kan di luar 4 bulan, maka boleh dong kita zalim. Nah, ini pemahaman yang keliru. Maknanya adalah sepanjang tahun Allah mengharamkan zalim. Sepanjang tahun kita dilarang untuk berbuat dosa. Summah taswa min dalika arba'ata ashur, dan Allah khususkan pengharaman tidak boleh zalim itu di keempat bulan tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dan Rajab kita ada di atasnya sekarang. Faja'alahunna huruman wa 'azzama hurumatihinna wa ja'ala danba fihinna a'dham wal 'amalu shalih wal ajru a'dham. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan-bulan haram itu dan membesarkan apa-apa yang ada di dalamnya. Dan barang siapa berbuat dosa di keempat bulan tersebut, maka Allah akan lipat gandakan dosanya. Demikian juga orang yang beramal soleh, maka Allah akan lipat gandakan pahala-pahalanya. Subhanallah. Jadi Allah ini memberikan peringatan kepada kita agar Rajab ini tidak dibuat main-main, terkhusus karena kita ada di atasnya sekarang. Ya. Sementara sebagian ada yang mengagungkan Rajab secara berlebihan tanpa ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam Sahih Muslim dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Ya Allah mengharamkan atas dirinya berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu, dan jangan kalian berbuat zalim dan jangan mendolimi di antara kalian. Baik mendolimi diri sendiri dengan menyakiti diri, dengan tidak memberikan hak-haknya tubuh dan seterusnya, atau mendolimi orang lain. Ya, entah dengan ucapan, entah dengan perbuatan, menghilangkan hak-hak mereka, tidak menunaikan hak-hak mereka, ini bentuk kezaliman. Dan ingat, kezaliman itu adalah kegelapan di yaumul qiyamah. Karena di yaumul qiyamah tidak ada tukar menukar dengan dinar, dengan dirham. Yang ada apa? Tukar menukar dengan amal soleh dan keburukan. Kita berbuat zalim pada orang lain, kebaikan kita diambil. Habis kebaikan kita, maka apa yang kita tukar? Yaitu keburukan orang lain Allah timpahkan kepada kita. Kemudian Allah melemparkan kita dalam neraka jahanam dikarenakan kedoliman-kedoliman yang belum tuntas kita tunaikan di dunia. Maka berhati-hatilah jamaah sekalian, terkhusus bagi diri pribadi, agar tidak berlaku zalim, ya, berbuat aniaya baik kepada diri sendiri, orang lain maupun terlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai mukadimah di awal pertemuan kita. Nah, alhamdulillah di pertemuan kita di pagi hari ini insyaallah taala dan selanjutnya kita akan membahas sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, yaitu Kitab Tauhid, dan antum semua insyaallah sudah familiar dengan kitab ini, dan kita ambilkan syarahnya dari syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Al-Ustaz Dr. Firanda Adirja hafizahullah taala. Kita bacakan syarah beliau, kemudian kita berikan komentar dan tambahan dari referensi yang lain insyaallah taala. Nah, sebagai mukadimah, penulis pensyarah kitab ini yaitu Al-Ustaz Dr. Firanda hafizahullah taala mengatakan, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tidak diragukan bahwasanya tauhid adalah landasan bagi setiap amal. Amal sebesar dan seberat apapun, jika tidak dibangun di atas tauhid, maka akan sia-sia dan sirna. Sebesar apapun amal yang kita lakukan, sehebat apapun amal di mata manusia, maka tidak akan ada gunanya jika tidak dilandasi dengan tauhid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi di akhir-akhir ayat, Allah berfirman, "Qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala." Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah
perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatannya. Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatan mereka di dunia, yang mereka menganggap bahwasanya perbuatan mereka itu adalah baik. Ini orang yang amalnya paling buruk, orang yang paling merugi, yaitu yang ketika dia beramal beranggapan amalnya baik, amalnya hebat, amalnya Masya Allah. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan inilah amal yang sia-sia. Yaitu apa mereka itu? Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi. Yaitu mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengan Rabbnya. Jadi orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika mereka tidak membangun amal ibadah di atas tauhid, maka sehebat dan sehebat apapun, sekuat apapun amal yang mereka bangun di atas dunia, maka tidak ada manfaatnya. Mereka rugi di dunia dan lebih-lebih rugi lagi di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sebutkan pula dalam surah Ibrahim di ayat yang ke-18, masalul ladina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamati istaddat bihir rih fihi yaumin asif. Perumpamaan orang yang ingkar pada Rabbnya, yaitu sebagaimana mereka tertiup abu, ya, abu itu ada di atas tanah, kemudian di saat angin yang sangat kencang, apa yang kita lihat dari debu itu? Tidak ada bekasnya. Itulah amal yang dibangun yang tidak di atas tauhid, amal yang sia-sia ya Mas. Baik dari sisi pandangan manusia, baik menurut dia dan mungkin baik menurut orang lain, tapi rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amal mereka bagaikan debu yang bertebaran. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai' dzalika huwa dhallalul ba'id. Maka mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat dari apa yang telah mereka lakukan. Dan mereka adalah orang yang paling sesat dengan kesesatan yang jauh. Jika sebuah amal tidak dilandasi dengan ketauhidan, tidak dilandasi dengan keikhlasan, apapun bentuknya, maka sia-sia. Maka hendaknya kita setiap kali beramal, maka landasi dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik untuk urusan-urusan yang mubah, ya, terkadang untuk urusan rumah tangga, melayani istri, ya, berkhidmat pada keluarga, istri berkhidmat pada suami dan anak-anak, maka landasi dengan keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar lelah kita ini menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lelah kita hanya sekedar kebiasaan, ya memang seperti inilah tugasnya seorang istri, melayani suami, melayani anak-anak. Tugasnya suaminya memang begini ini, cari nafkah, menafkahi istri, anak-anak dan seterusnya. Kalau hanya sekedar itu jemaah sekalian, kita nggak ada bedanya dengan orang-orang kafir. Mereka pun toh juga bekerja, mereka juga menafkahi anak istrinya, istri juga berkhidmat pada suami anak sama anak-anaknya sama. Apa yang membedakan? Khidmat kita itu dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau tidak seperti itu sia-sia aja Mas. Enggak ada bedanya gitu. Maka apa yang membedakan? Ya keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara mereka tidak berlandaskan pada tauhid, tidak berlandaskan kepada keikhlasan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita camkan. Barangkali kita kadang karena sudah terbiasa dengan rutinitas kita, sehingga kemudian ya seperti inilah. Kita bangun tidur, kemudian kita bekerja, pulang kembali, bercengkrama dengan anak istri, kemudian tidur, berangkat kerja lagi. Seolah-olah itu rutinitas biasa. Padahal di sana seharusnya ada nilai-nilai ibadah yang harus kita tanamkan, sehingga kita tidak sia-sia. Ya, rutinitas kebiasaan kita yang mubah itu bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan landasan ikhlas pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun kenyataan yang menyedihkan yang kita rasakan di negeri kita, bahwasanya masih banyak saudara kita yang belum paham tentang tauhid, meskipun lesan mereka mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Beliau hafizahullah ta'ala hendak merefleksikan tulisan beliau, ya, terkhusus kepada negeri kita. Ini sebagai bentuk kecintaan kepada negeri kita, sebagai bentuk sumbangsih sang pensara untuk memberikan sumbangsih dakwah kepada negeri kita.
Karena memang kenyataan di negeri kita seperti itu, jemaah sekalian. Ya. Buktinya apa? Praktek-praktek kesyirikan di tanah air kita masih merajalela. Dukun masih bertebaran dan banyak sekali jumlahnya. Bahkan hampir setiap kota, bahkan hampir setiap kelurahan ada dukun, baik yang asli maupun yang KW. Di setiap tempat itu pasti ada yang namanya dukun, ya, yang dinamakan juga dengan orang pintar. Ya, baik yang benar-benar dia dukun atau yang ngaku-ngaku sebagai dukun. Ini wakil ya Mas sekalian. Ya. Penulis hendak merefleksikan tulisan ini sesuai dengan apa kenyataan yang terjadi di masyarakat kita. Masih banyak orang yang percaya kepada jimat-jimat. Masih banyak orang yang menganggap 13 di angka sialnya. Banyak enggak angka 13? Di sini ada angka 13 ya? Enggak ada. 12, loncat 14. Atau 12A jadi 12B. Di beberapa tempat ya Mas sekalian, 13 itu dihindari. Angka sial katanya. Ya. Di perumahan-perumahan enggak ada angka 13. Habis 12 loncat 14 atau 12A 12B. Karena mereka apa? Masih menganggap ini angka sial. Ini tauhid jemaah sekalian. Seolah-olah ini biasa, tetapi ini kaitannya dengan tauhid. Ya. Dan itu terjadi di masyarakat kita, masih menganggap angka sial. Masih memberikan sesajen ke pohon atau batu besar. Masih menyembelih untuk jin atau penjaga tanah atau penguasa gunung atau penguasa sawah ladang. Di beberapa tempat di desa masih seperti itu. Ketika mereka sedang cocok tanam atau panen, maka mereka menanam sesuatu di ujung-ujung sawah untuk kemudian dibancai gitu. Di tempat saya sana masih ada beberapa orang yang punya sawah itu ketika panen ya bancaan gini. Ya mereka mengatakan syukuran. Ya. Tetapi masih ada praktek seperti itu. Ya. Masih percaya pada benda-benda bertuah seperti yang untuk dicari keberkahannya seperti keris dan batu akik. Ya. Sekarang sudah nggak banyak orang akik ya. Kalau dahulu, masya Allah itu di sepanjang jalan itu banyak orang jualan batu akik ini sampai malam kadang. Itu namanya pasar monyet istilahnya ini. Yaitu pasar yang datang ketika ada musimnya. Selesai musim pergi. Kecuali memang orang-orangnya adalah orang-orang yang hobi di batu itu. Ya. Ada beberapa orang memang masih percaya dengan batu akik itu memiliki sesuatu, ya, memiliki aura, sehingga kadang satu hari dengan hari berikutnya mereka berganti-ganti batu akiknya. Ya. Hari Senin pakai yang merah, hari Selasa pakai yang hijau, dan seterusnya. Karena apa? Punya etikot. Kalau enggak punya etikot mungkin tidak jadi masalah, hanya untuk hiasan. Tetapi jarang yang terjadi kalau mereka tidak punya etikot. Ya. Karena mereka meyakini bahwasanya batu akik itu ada sesuatu hal di dalamnya, membuat sang pemakainya memiliki wibawa, membuat sang pemakainya kemudian bisa unggul dari orang yang lain ketika dia melihatnya. Ini termasuk apa? Masalah ketauhidan, dan itu terjadi di masyarakat kita. Di antara praktek mencari berkah bernuansa kesyirikan yang paling konyol adalah mencari berkah dari yang namanya Kiai Selamat. Tahu Kiai Selamat? Yang ternyata adalah gelaran bagi seekor sapi yang berwarna putih, yang jika sapi tersebut keluar maka diperebutkan keberkahannya, bahkan kotorannya pun diperebutkan. Ya, kita dahulu memang tidak tahu namanya Kiai Selamat, kita pikir memang kiai yang berwujud manusia, ternyata binatang ya, di daerah barat sana, di tengah-tengah Pulau Jawa sana terjadi seperti itu. Ya, diperebutkan. Kenapa? Punya etiket, ada keberkahan gitu loh. Ya. Bahkan kotorannya pun itu diperebutkan. Waliyadzubillah. Ya, ini tugas kita semua aja Mas sekalian. Ya. Belum lagi kalau kita menelusuri praktek-praktek meminta-minta kepada penghuni kubur, terutama penghuni kubur yang dianggap orang soleh. Kondisi di tanah air kita semakin memburuk tatkala muncul sebagian dai yang berusaha memperlaris kesyirikan, semakin menganjurkan kepada masyarakat untuk meminta-minta yang mereka namakan dengan beristighosah kepada mayat-mayat orang soleh. Demikian juga dengan munculnya dai-dai dan tokoh-tokoh pluralisme yang berusaha menyatakan bahwa semua agama sama,
dan mengantarkan kepada surga. Banyak sekali jemaah sekalian, ya. Bahkan di tubuh sebuah organisasi besar di masyarakat kita itu sudah disusupi oleh tokoh-tokoh seperti ini, dan tokoh-tokoh mereka pun juga mengakui bahwasanya di dalam tubuh mereka sudah kemasukan yang namanya dai-dai pluralisme, ya. Dan mereka diberi panggung. Begitu mereka diberi panggung, ya sudah, mereka merajalela, ya, menganggap semua agama sama, ya, semua jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dibenarkan. Nah, ini tentu merusak akidah. Mereka hendak menyamakan antara agama tauhid, yaitu agama Islam yang menyeru kepada penyembahan terhadap Allah semata, dengan agama kesyirikan seperti Nasara yang menyeru kepada penyembahan terhadap Nabi Isa alaihissalam, dan Hindu yang menyeru kepada penyembahan terhadap 3 dewa. Ya, jadi dai-dai pluralisme itu hendak menyatukan semua pikiran manusia bahwasanya semua jalan menuju Allah itu sama. Mau kamu beragama ini, mau beragama itu, monggo silakan, pilihan manusia, tidak masalah. Seperti kita makan, ada yang suka soto, ada yang suka rawon, monggo silakan, tidak masalah. Yang penting kenyang, ya. Yang penting kenyang. Nah, ini tidak benar aja mas, ya, dan ini terjadi, ya. Kalau kita mau baca fatwa MUI, maka kita bisa temui tentang haramnya pemikiran pluralisme, ya. Menyatakan semua agama ini sama, semua agama tidak ada bedanya, cuma jalan mereka berbeda, tujuannya sama Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu menyesatkan kaum muslimin. Oleh karena penanaman akidah secara umum, yaitu tauhid, yang kurang di tanah air kita, maka pemikiran-pemikiran yang aneh dan menyimpang mudah untuk disambut dan diterima. Karena jarangnya pemahaman soal tauhid, jarangnya orang diberikan pemahaman tauhid yang benar, hanya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka hafal ya mas. Kalimat tauhid bukan mereka tidak hafal ya. Tapi pemahaman mereka terhadap kalimat itu yang kemudian harus kita terus tanamkan. Lah karena kurangnya seperti itu, sehingga kemudian pemikiran-pemikiran aneh itu gampang masuk. Kan banyak itu dai-dai di zaman dahulu ya, ngaku sebagai Imam Mahdi, ngaku sebagai nabi, ngaku sebagai pembawa risalah. Banyak. Hingga kemudian ujungnya apa? Termasuk kena pasal penistaan agama. Entah tobat entah tidak itu. Masuk ke penjara. Ya di sel, keluar ya kembali lagi pemikirannya. Bahkan sampai kemudian ada yang sampai meninggal pun dia tetap di atas pemikiran bahwasanya dia adalah pembawa risalah. Dan notabene yang menjadi pengikut-pengikut mereka bukan orang-orang awam. Orang berpendidikan ya Mas. Tahu yang namanya Lia Eden ya? Nggak tahu. Belum pernah ketemu ya. Orangnya sudah nggak ada jalan. Itu berbagai macam metode dia gunakan untuk merekrut anggotanya. Ya berganti-ganti agama itu, tapi intinya menyatukan semua agama. Ya. Ada seorang jamaah itu pamannya itu orang dokter. Dokter notabene kan intelektualnya tinggi ya. Bukan orang biasa, bukan orang awam. Itu pengikut setia. Lu bayangkan, mereka orang-orang yang notabene bukan orang awam secara intelektual, itu toh masih termakan dengan isu-isu aneh seperti itu gitu. Maka dikatakan, ada sebuah pepatah Arab mengatakan, khalif tu'raf, berbuat anehlah maka engkau akan terkenal. Kalau kita ingin terkenal, kita buat yang aneh-aneh, masih akan terkenal. Antum jadi orang biasa-biasa saja gitu. Oh gak terkenal, orang gak melihat saya. Coba antum bikin yang aneh, pasti orang akan melihat kita. Bahkan dikatakan dalam pepatah Arab, bul ma'a zamzam fatashhur, kencingi air zam-zam maka engkau akan terkenal. Kalau pengen terkenal, datang ke sono, ya, kencingi air zam-zam, terkenal saat dunia, langsung viral antum. Jadi orang yang ingin terkenal itu bikin sesuatu yang aneh. Kalau biasa-biasa saja ya seperti ini, orang nggak akan lihat kita. Ya, orang-orang yang ingin masyhur, ingin terkenal, mereka bikin yang aneh. Ya itu apa? Dengan pemikiran-pemikiran, ya, dengan agama baru, dengan cara beribadah yang baru, banyak jemaah sekalian. Ya, sekte-sekte, kelompok-kelompok di masyarakat kita itu banyak seperti itu. Ya, sebelum pandemi kemarin tuh, masya Allah, ya, ada yang bikin rumahnya dengan filosofi
pintunya, kusennya itu lebih rendah daripada manusia. Sehingga kalau orang masuk dia harus merunduk. Itu ada filosofinya supaya orang tuh khudu, tawadu, tunduk. Nah, ya apa itu? Ya. Jadi di luar kebiasaan, yang aneh-aneh itu menjadi dia terkenal, menjadi viral. Ya ujung-ujungnya ya masuk bui gitu. Ya. Di tanah air kita sampai terjadi berulang-ulang ada yang mengaku sebagai nabi akhir zaman, dan ini sangat aneh jemaah sekalian. Tapi yang lebih aneh adalah masyarakat itu percaya dan mengikutinya. Ini seperti yang saya katakan tadi. Ada orang ngaku sebagai nabi akhir zaman, pembawa risalah, Imam Mahdi, ya percaya ya orang ini. Mereka sudah aneh, yang aneh lagi masyarakat yang menerimanya. Hal ini seluruhnya semakin menekankan bahwa mempelajari perkara tauhid atau akidah secara umum adalah perkara yang sangat urgent di negeri kita. Adapun pernyataan sebagian orang yang meremehkan dakwah tauhid, menganggap bahwasanya pembahasan mengenai tauhid adalah pembahasan yang kuno, tidak relevan dengan kondisi di masyarakat seperti ini adalah keliru dan bahaya sekali. Nanti kita bawakan di bab awal tentang perlunya kita mempelajari tauhid dan mengapa penyebutan tauhid itu disebut oleh penulis kitab yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Tauhid sebagaimana hakikatnya disalahpahami oleh sebagian orang, bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah, bukan sekedar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran wujud Allah dan wahdaniyah Allah yaitu keesaan Allah, dan bukan pula sekedar mengenal asma dan sifat Allah. Jadi tauhid yang komprehensif, yang satu kesatuan adalah ketika seseorang itu ketika mengesahkan Allah itu dalam satu kesatuan, yaitu apa? Mengimani Allah dalam rububiyahnya, mengimani dalam uluhiyahnya, dan mengimani asma wa sifatnya. Sehingga sebagian orang menyebut bahwasanya, loh kenapa tauhid harus dibagi tiga? Kan begitu. Subhat yang muncul adalah mengapa tauhid kok dibagi tiga? Kok kayak Trinitas? Trinitas kan tiga. Maka dikatakan oleh penulis bahwasanya mau dibagi tiga, mau dibagi empat, mau dibagi lima, tidak masalah. Yang penting apa? Kontennya adalah tauhid itu utuh. Mengapa kok ada kita mempelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat? Ya, karena orang-orang musyrikin mereka memecah belah tauhid itu menjadi tiga. Sehingga tujuan kita mempelajari tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat tujuannya untuk menyatukan kembali tauhid tadi. Bisa dipahami? Orang-orang kafir musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memecah belah tauhid menjadi tiga. Apa buktinya? Ketika mereka mengimani Allah, Allah yang menciptakan mereka, memberi rizki mereka, menurunkan hujan untuk mereka. Tapi ketika mereka beribadah kepada siapa? Bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti mereka memecah belah antara tauhid rububiyah dan uluhiyah. Mengapa tidak dijadikan satu? Nah, pemahaman atau pelajaran tentang tauhid yang kemudian ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat oleh para ulama tujuannya adalah untuk menyatukan kembali tauhid itu untuk tidak terpisah-pisah. Sementara subhat yang terjadi bahwasanya orang-orang ahlu sunnah, orang-orang salaf membagi tauhid menjadi tiga. Padahal tidak demikian kenyataannya. Justru kita ingin mengembalikan tauhid itu pada satu kesatuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 61. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Dan ayat semisal ini banyak sekali di Al-Ankabut 61 dan ayat yang semisal ini banyak sekali dalam Al-Qur'an. Dan jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit, menciptakan bumi, menundukkan matahari dan bulan hingga beredar pada putarannya, pada garis edarnya, maka pasti mereka mengatakan siapa? Allah. Maka mengapa mereka berpaling? Yang terjadi di masyarakat jahiliyah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ketika mereka mengimani Allah itu pada rububiyahnya. Mereka iman Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang memberikan rizki, menurunkan hujan, mengatur alam semesta. Iya, mereka semua jawab serempak Allah. Tapi mengapa mereka memalingkan ibadah bukan pada Allah?
dipalingkan kepada pohon-pohon, kepada Lata, Uzza, Manat dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian datanglah para ulama setelah Nabi SAW, setelah para sahabat mengembalikan kembali tauhid ini jangan dipecah-pecah. Karena sebagian orang ada mengimani Allah itu hanya pencipta, tapi ketika mereka beribadah bukan kepada Sang Pencipta. Atau mereka palingkan ibadah selain kepada pencipta juga kepada selain pencipta, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang hendak disampaikan oleh sang mu'alif, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Maka buku di hadapan kita ini adalah mempunyai arti yang penting dan berharga sekali untuk mengetahui hakikat tauhid dan kemudian menjadikannya sebagai pegangan hidup. Buku ini ditulis oleh seorang ulama yang giat dan tekun dalam kegiatan dakwah Islamiyah. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi yang dilahirkan di Uyainah di tahun 1115 Hijriah bertepatan dengan 1703 Masehi dan meninggal di Dir'iyah di Saudi tahun 1206 Hijriah bertepatan dengan 1792 Masehi. Tahun 1700-an Indonesia ngapain teman-teman? Dalam masa penjajahan ya. Tahun 1700-an kita ini masih dalam penjajahan kan? Masih bersuku-suku, berkerajaan-kerajaan tahun 1700-an. Ya. Maka di masa itu Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mulai berdakwah dengan kondisi yang terjadi di masyarakat Jazirah Arab saat itu. Ya. Ingat Saudi Arabia sekarang itu adalah dahulunya bersuku-suku zaman sekarang. Ya, punya negara-negara sendiri. Kemudian disatukan oleh Ibnu Saud hingga kemudian menjadi negeri Saudi seperti sekarang ini. Ya. Sehingga kemudian ketika mereka sudah bersatu di atas ya satu kerajaan yang sama dengan akidah yang sama pula, maka muncullah orang-orang yang tidak suka. Ya. Maka di negeri Saudi itu ada yang namanya keturunan Alu Syekh dan Alu Saud. Kalau disebut di belakangnya ulama itu Alu Syekh, maka mereka adalah keturunan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Kalau di belakangnya ada Alu Saud, maka keturunan dari Ibnu Saud, pendiri kerajaan Saudi. Nanti akan kita lihat itu. Nah, ketika nama itu ada muncul di belakangnya Alu Syekh, Alu Saud, sebagaimana mufti Saudi sekarang mereka adalah keturunan dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Alu Syekh, keluarganya Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Ya. Ini yang sebagian orang tidak suka, orang tidak suka. Ya. Keadaan umat Islam dengan berbagai macam bentuk amalan dan kepercayaan pada masa hidup beliau yang menyimpang dari makna tauhid telah mendorong Syekh Muhammad bersama para muridnya untuk melancarkan dakwah Islamiyah guna mengingatkan umat agar kembali kepada tauhid yang murni. Jadi beliau menulis kitab ini, Kitab Tauhid, yang sangat ringkas jemaah sekalian. Yang kalau di Saudi itu kitabnya hanya dijual 1 real. Karena memang cuma ringkas. Ketika sudah di Indonesia menjadi sekitar 20-30 ribu. Karena sudah diterjemah jadi mengembang bukunya. Ya, diterjemahkan jadi 3 jilidan. Ya, kalau di syarah. Itu satu buku yang hanya ringkas. Beliau hanya menulis tentang bab, kemudian qala Allah, qala Rasulullah, kemudian faedah, selesai. Dan itu beliau tulis khusus untuk apa? Untuk berdakwah di masa beliau hidup berdakwah. Artinya tulisan beliau itu langsung mengena di masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat saat itu beliau aktualisasikan dalam tulisan beliau Kitab Tauhid. Jadi murni apa yang terjadi di masyarakat itulah gambaran yang ada di dalam Kitab Tauhid di masa itu. Ya. Jangan bayangkan Saudi sekarang itu dengan dulu, jangan bayangkan seperti itu. Sekarang alhamdulillah, Masya Allah, orang meninggalkan tokonya aman jemaah sekalian. Toko itu tidak ditutup, tidak digembok, tinggal sholat aman, tinggal mobil di pinggir jalan aman, Masya Allah. Ya, ada kasus pencurian, ya, tapi nilainya kecil sekali dibanding dengan negeri-negeri yang lain. Jadi kalau ada satu kejadian gitu ya, askar datang, itu heboh. Kayak kita di zaman sekarang nangkap teroris gitu nih. Kalau di kita kayak orang gerbek teroris ya kayak gitu gambarannya. Padahal apa? Cuma nyuri makanan, nyuri kaleng minuman. Tapi di sana itu rame. Kenapa? Jarangnya kejadian seperti itu.
Jarangnya kejadian kriminalitas itu jarang sekali. Sehingga kalau ada kejadian seperti itu seolah-olah extraordinary, hal yang luar biasa. Kayak di zaman kita, kayak di tempat kita, digerebek rame-rame. Itu memang kasus besar, tapi di sana itu kasus kecil. Kita melihat dengan sendiri. Ya, pernah kita melihat dengan sendiri. Saya pikir ada apa? Ternyata masalah kecil, ada seseorang yang ngambil minuman soft drink gitu. Kalau di sini Masya Allah, kita pikir ngapain gitu ya. Contohnya seseorang yang ngambil soft drink di sebuah toko. Itu kasusnya kecil, tidak terjadi setiap hari. Ya. Ini nikmat, ya, bahwasanya buah tauhid itu bisa kita rasakan dalam suatu negeri. Ya. Kitab tauhid ini membahas secara khusus tentang tauhid al-ibadah atau yang dikenal dengan tauhid uluhiyah. Hal ini dikarenakan problem yang timbul di zaman penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, adalah keterkaitan dengan penyimpangan masyarakat dalam bab ini. Jadi kitab tauhid jamaah sekalian, dari awal sampai akhir itu membahas tentang bagaimana seorang hamba beribadah pada Rabb-nya. Ya. Karena apa? Yang terjadi di masyarakat saat itu seperti itu keadaannya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara hamba dengan Rabb-nya itu besar sekali. Sehingga beliau tulis kitab tauhid yang sangat ringkas dengan dalil-dalil yang mudah dipahami. Orang awam pun, kata para ulama, mudah memahami dalil-dalil dalam kitab tauhid. Dan hendaknya demikian para penulis tatkala menulis suatu karya berusaha untuk mencari solusi dan problematika keagamaan yang ada di zamannya. Dan buku ini juga akan disinggung tentang tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, akan tetapi bukan sebagai permasalahan yang pokok. Jadi permasalahan tentang tauhid rububiyah, asma wa sifat hanya mengikut. Sementara yang pokok apa? Uluhiyahnya, yaitu perbuatan hamba kepada Rabb-nya. Sementara kalau tauhid rububiyah, perbuatan Rabb kepada hamba. Ya. Maka yang disorot dalam kitab tauhid dari awal sampai akhir adalah bagaimana si hamba ini benar dalam ibadah pada Rabb-nya. Kita akan tahu nanti dari bab-bab yang muncul. Ya. Lalu apa sih keistimewaan kitab ini? Yang pertama kata Al-Ustaz Dr. Firandar Dirja hafizahullah, kitab ini ringkas dan padat. Itu keutamaan kitab tauhid. Kitab itu ringkas dan padat, berisi dalil Al-Quran dan Al-Hadis, diikuti dengan perkataan salaf. Kalau antum lihat di bab pertama kitab tauhid, langsung dalil 1, 2, 3, 4, 5, 6, kemudian faedah. Selesai. Bab 2, begitu seterusnya. Ya. Sehingga orang menikmati apa yang ada dalam kitab tersebut. Ya. Mudah. Oleh karenanya para ulama menyatakan, ya, melihat ringkasnya kitab tauhid, bahwa metode penulisan Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sama dengan metode penulisan Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari. Kalau kita pernah membaca Sahih Bukhari, di bab awal tentang turunnya wahyu, kemudian langsung Imam Bukhari menulis tentang hadis yang berkaitan dengan bab tersebut. Atau terkadang ada bab yang beliau tulis tidak ada kaitannya dengan bab hadis yang dituliskan oleh beliau, tapi terkait dengan hadis yang lain. Kemudian para ulama menyatakan, Imam Bukhari maunya apa dengan bab-bab yang beliau tulis? Sehingga kemudian ada sebagian orang, terutama dari mazhab Syafi'i, mengklaim bahwasanya Imam Bukhari itu mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Kemudian golongan Maliki, mazhab Maliki mengatakan Imam Bukhari itu mazhabnya Maliki. Demikian seterusnya. Lalu mana yang benar, mana yang tengah-tengah dalam mensikapi mazhabnya fikihnya Imam Bukhari? Maka dikatakan oleh para alim ulama, mazhabnya Imam Bukhari adalah Imam Bukhari sendiri. Jadi Imam Bukhari nggak punya mazhab. Mazhabnya coba, ya beliau sendiri. Dari mana kita tahu kalau beliau punya mazhab fikih? Dari Sahih Bukhari yang beliau tulis. Kalau antum punya buku Sahih Bukhari, antum baca. Itu bab yang beliau tulis, itulah penuangan dari mazhab beliau dalam fikih. Jadi beliau tidak berafiliasi kepada Syafi'iyah, kepada Malikiyah, Hambaliyah, tidak. Sebagaimana Imam Auza'i. Apa mazhabnya Imam Auza'i? Ya Imam Auza'i sendiri mazhabnya. Loh kenapa kok yang berkembang kok mazhabnya cuma 4?
Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mengapa kok mereka berkembang jadi 4? Karena murid-muridnya yang mengembangkan, ya Mas. Murid-muridnya banyak, tersebar kemana-mana di seantero negeri. Sehingga kemudian murid-muridnya yang kemudian menghidupkan mazhab dari para guru mereka. Sementara Imam Auza'i dan yang semisalnya, mereka nggak banyak punya murid. Sehingga mereka tidak mengembangkan mazhab dari gurunya. Sehingga kemudian seolah-olah ditelan zaman mereka sedikit demi sedikit terlupakan oleh manusia. Beda dengan 4 mazhab tadi, muridnya tersebar kemana-mana aja Mas. Sebagaimana Imam Muzani rahimahullah, murid seniornya Imam Syafi'i rahimahullah. Bahkan beliau menulis satu kitab tentang Ushulus Sunnah lil Muzani. Dan itu masyhur ya Mas. Pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i terhadap akidah tertuangkan dalam tulisan Imam Al-Muzani dalam Ushulus Sunnah. Ini menunjukkan apa? Murid-murid itu yang kemudian menghidupkan mazhab dari guru-guru beliau. Nah, sementara Imam Bukhari dan yang lainnya tidak memiliki murid yang kemudian menghidupkan dari mazhab gurunya. Nah, Imam Bukhari itu mazhabnya adalah apa yang beliau tuangkan dalam Sahih Bukhari. Dan metode penulisan beliau, kata para ulama, penulisannya Kitab Tauhid itu mirip dengan Sahih Bukhari. Bab, hadis, selesai. Kitab Tauhid, antum lihat, bab, ayat, hadis, faedah, selesai. Sama. Itu yang kemudian menjadi salah satu keistimewaan dari kitab. Ya. Ringkas dan padat. Beliau menyebutkan bab, lalu beliau menyebutkan dalil, dan dalil yang beliau sebutkan secara umum mudah dipahami oleh orang awam untuk dikaitkan dengan judul bab. Karenanya kitab Tauhid ini mudah untuk dipahami oleh orang awam. Secara umum, kitab Tauhid itu mudah dipahami oleh orang awam. Karena apa yang beliau bawakan rahimahullah adalah babnya itu ayatnya gampang untuk dipelajari. Ya tentunya dengan syarahnya tentunya. Ya, dengan syarahnya. Artinya secara umum, bab yang beliau buat terkait dengan ayat dan hadis itu mudah untuk dipahami. Keterkaitan itu ada terus. Ya. Yang kedua, apa keistimewaan kitab Tauhid? Kitab ini menjelaskan secara detail tentang permasalahan-permasalahan tauhid uluhiyah dan macam-macam kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Jadi kitab Tauhid keistimewaannya adalah dia menjelaskan secara detail permasalahan-permasalahan seperti itu. Tentang tauhid, kemudian lawannya yaitu syirik, dari yang kecil sampai yang besar. Inilah maka sebagian ulama menyatakan bahwa kitab Tauhid adalah kitab yang terbaik di bidangnya. Bukan berarti tidak ada ulama-ulama terdahulu yang membahas masalah tauhid, bukan berarti nggak ada loh jamaah sekalian. Banyak. Di masa beliau atau sebelum beliau, ya sejaman dengan beliau seperti Imam Asy-Syaukani di Yaman, di Sana'a, itu beliau menulis kitab yang sama dengan Imam At-Tamimi rahimahullah. Ya, sama masanya, tapi beda negeri. Ya, beliau ada di Najd, sementara Imam Syaukani ada di Yaman. Dan ulama yang sebelum beliau, At-Tamimi rahimahullah, itu banyak menulis soal masalah akidah, sama juga. Tetapi keistimewaan dari kitab Tauhid fokus di masalah tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Ya. Hal ini dikarenakan para ulama terdahulu sebelum beliau mungkin tidak menghadapi model-model kesyirikan yang ditemui oleh beliau rahimahullah. Itu yang kita maksud tadi di awal. Yaitu ketika seorang penulis mengaktualisasikan tulisannya berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat, itu biasanya lebih mengena dibanding kalau dia menulis yang masih berupa wacana, masih berupa rencana dan seterusnya. Tapi kalau tulisan itu langsung memberikan jawaban atas problematika umat di masa itu, biasanya lebih mengena. Dan itu yang beliau lakukan rahimahullah ta'ala. Ya. Apakah yang dahulunya tidak ada masalah tauhid? Ya banyak. Ya. Kita ambilkan contoh. Seorang ulama yang bernama Imam Al-Miqrizi. Beliau wafat di tahun 845 Hijriah. Jauh. Imam At-Tamimi rahimahullah 1100-an Hijriah. Ini ada seorang ulama bernama Al-Imam Al-Miqrizi, wafat tahun 845 Hijriah. Siapa beliau? Seorang ulama bermadzhab Syafi'i. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Tajridut Tauhidil Mufid, pemurnian tauhid yang bermanfaat. Beliau tulis jamaah sekalian.
Perhatikan tulisan beliau. Ketika beliau menyebutkan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu fa innahu yanfi syirka al-mahabbah wal ilahiyah. Firman Allah, iyyaka na'budu, sesungguhnya ayat ini menafikan syirik mahabbah dan syirik uluhiyah. Perkara tauhid kan? Tauhid. Ulama sebelum Syekh At-Tamimi rahimahullah jauh 845 Hijriah. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka nasta'in, yaitu hanya kepadamu lah kamu memohon, maka ini menafikan syirik penciptaan, asyirka khalqu warrububiyah, dan syirik yaitu dalam hal Allah menciptakan. Jadi ketika para ulama terdahulu menulis soal tauhid, itu mereka sudah membahas masalah tauhid seperti itu. Jadi Imam At-Tamimi rahimahullah bukan orang pertama membahas soal itu. Itu loh yang dimaui oleh pensarah kitab ini. Sehingga kemudian memberikan bantahan pada orang bahwasanya seolah-olah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah adalah orang yang pertama-tama membuat soal pembagian masalah tauhid, membahas soal tentang tauhid secara rinci, yang kemudian menafikan yang lain. Tidak. Ulama-ulama terdahulu sudah memulainya seperti itu. Cuma konsennya berbeda-beda. Ada yang konsen membahas tentang Jahmiyah, ya. Ada yang membahas mengkanter tentang pemahaman Qadariyah berkait dengan apa? Asma wa sifat. Ya. Sebagaimana ya Ibnu Taimiyah, ya, Ibnu Qayyim dan seterusnya membantah soal Jahmiyah dan seterusnya. Mereka nggak fokus satu buku membahas tentang kitab tauhid yang terkait dengan uluhiyah. Nah, Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyusunnya menjadi satu kitab. Itu menjadi keistimewaannya, Mas. Ya. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu. Coba perhatikan apa yang dikatakan oleh Al-Mikrisi rahimahullah, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, bahwasanya ayat ini yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mengandung pemurnian terhadap Rabbul Alamin dalam ibadah, dan bahwasanya tidak boleh menyekutukannya, tidak boleh syirik dalam perbuatan, dalam lafal dan dalam kehendak. Ini beliau sudah membahas soal seperti itu. Syirik dalam perbuatan, contoh sujud kepada selain Allah, tawaf di selain Ka'bah, ya, tawaf di selain Ka'bah. Al-Mikrisi rahimahullah menyatakan termasuk syirik. Mencukur gundul karena beribadah dan tunduk kepada selain Allah. Kan ada orang gundul itu karena ta'abud. Ada gundul yang karena satu dia pengen mode. Ada kan orang gundul itu karena tambah keren katanya. Ada yang gundul karena dia apa? Penyakitan. Ya, ada ketumbi, ada rambutnya begini-begini, gundul lah, cek gampang. Enggak butuh sampo, enggak butuh sisir. Mandi cepet-cepetan berangkat kerja, aman. Pakai kopiah, pakai topi, selesai. Kalau pakai ada rambutnya kan harus nyisiri dan sebagainya. Kadang orang seperti itu. Kadang ada yang beranggapan ketika menggundul itu karena ta'abbud. Ada nilai ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian kalau dilakukan maka termasuk kesyirikan. Ada kan sebuah agama yang seperti itu? Ada. Jadi itu menunjukkan bentuk ta'abudnya seorang hamba kepada Tuhannya katanya. Nah, ini termasuk tidak boleh. Apa yang diperbolehkan ketika menggundul rambut untuk ta'abud pada Allah? Ketika tahallul. Ketika tahallul, yaitu selesai menjalankan rangkaian ibadah manasik dan haji, kemudian dia tahallul. Apa-apa yang Allah haramkan sebelumnya setelah dia ihram, maka diperbolehkan. Ini berarti apa? Ta'abbud untuk Allah. Menggundul rambutnya Allah rahmati 3 kali, memendekkan rambutnya ditaksir, maka Allah rahmati sekali. Karena Nabi memerintahkan untuk menggundul rambut. Ada sahabat bertanya, ya Rasulullah kalau dipendekkan gimana? Nabi mengulang kembali, kalau engkau gundul Allah rahmati. Tanya lagi nih orang, kalau dipendekkan gimana ya Rasulullah? Nabi tetap mengatakan digundul Allah rahmati. Kemudian Nabi menyebutkan yang ketiga tadi, yang keempat, yaitu yang dipendekkan Allah rahmati. Dan para ulama menyebutkan menggundul rambut ketika dia selesai ibadah manasik haji atau umrah, maka nilainya ibadah, yaitu diberi Allah rahmat 3 kali, yang dipendekkan dirahmati sekali. Paham maksudnya? Nah, sementara sebagian kita rambutnya cuma diambil berapa? 3 helai.
Karena nanti ada umroh berikutnya hari kedua. Nek tak potong kabeh, tahalul berikutnya ya apa motongi? Ada kan seperti itu? Dalam satu perjalanan mereka sudah dijadwalkan melakukan umroh lebih dari sekali kan? Ada umroh sunnah dari bironya 2 atau 3 kali. Bahkan sebagian orang sampai keluar dari Mekah menuju Ji'rana, kemudian apa? Sewa taksi. Masuk lagi kota Mekah, umroh lagi, besok gitu lagi. Untuk apa? Badal orang tuanya, badal kerabatnya, dan seterusnya. Kata para alim ulama, ini tidak disyariatkan. Yang disyariatkan adalah bepergian umroh itu dalam sekali safar. Sekali safar. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita selesai dari melakukan umroh? Ini di kondisi normal ya, karena saya nggak tahu kalau kondisi seperti sekarang. Karena sepertinya lebih pendek waktunya. Selesai umroh selesai, langsung masuk ke hotel, di karantina, pulang karantina 7 hari lagi di Indonesia. Jadi isinya banyak karantinanya kita nanti. Tapi jangan khawatir, makan 3 kali sehari kok. Nah, apa yang dilakukan di sela-sela selesai dia umroh? Yang pertama, apa yang disunahkan? Yang lebih utama dibanding dia harus keluar untuk ke Ji'rana kembali lagi untuk melakukan umroh sunnah, apa yang dilakukan? Tawaf sunnah. Itu yang disyariatkan ya Mas. Tawaf sunnah. Jadi biarkan mereka keluar ke Ji'rana, naik taksi lagi balik ke Mekah untuk umrah, kita tawaf sunnah. Silakan sebanyak-banyaknya. Dari maghrib sampai isya, dari duhur sampai asar, tawaf sunnah. 7 putaran, salat 2 rakaat, tawaf lagi. Kita sering lihat seperti itu. Orang-orang lokal, orang-orang mukimin di sana, ya seperti biasa tawaf, selesai salat sunnah mereka pulang, balik lagi. Jadi bukan umroh yang berulang-ulang dalam sekali safar, karena itu tidak disyariatkan. Ya. Karena orang berpikiran, loh ngapain saya nganggur? Udah jauh-jauh ke sini banyak biaya, umroh mana ya? Keluar biaya lagi jangan sih. Ya. Jadi yang sunnah adalah lebih baik kita menggunakan waktu itu untuk tawaf sunnah. Ya, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Imam Al-Maqrizi rahimahullah, yang termasuk kesyirikan mencium batu selain Hajar Aswad yang merupakan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala di bumi. Jadi mencium batu selain Hajar Aswad itu termasuk kesyirikan kalau diniati ta'abbud. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau mengatakan, "Andai aku tidak melihat Nabi mencium engkau, maka aku tidak akan mencium engkau." Ini menunjukkan apa? Menciumnya Hajar Aswad Umar bin Khattab itu dalam bentuk ta'abbud. Kalau bukan melihat Nabi mencium Hajar Aswad, maka Umar tidak akan mencium, gitu loh. Nah, ini ada orang mencium yang selain Hajar Aswad. Rukun Yamani apakah boleh dicium? Tidak. Dia hanya diusap. Tapi sebagian orang setiap ujung-ujungnya Ka'bah semua diciumi, jadi sekiranya. Sak kiswah-kiswahnya. Sing dablek dipotong, jadi sekiranya. Kejimat. Dan itu ketahuan sama askar, kemudian dirampas. Ya, biasanya bukan orang kita sih. Ya. Dijadikan jimat zaman sekarang. Ya dipotong kain kiswah ini. Dan itu ketahuan pada tahun berapa? Sebelum pandemi. Ya, karena banyak kredit gitu kan, orang mungkin nggak terlihat gitu ya. Nah, askar di pojok-pojok itu ngawasi kita. Ya. Ngawasi kita ya. Ya. Orang nggak takut sama Allah Subhanahu wa taala yang seperti itu. Tapi mencium bukan hal yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berkata, ziyaratul kubur ala salasati aqsam. Ziarah kubur itu ada 3 macam, kata Al-Maqrizi rahimahullah. Dari mazhab Syafi'i beliau mengatakan. Yang pertama apa? Qaumun yazuruna al-mauta fayad'una lahum. Yaitu orang yang menziarahi orang-orang yang telah meninggal kemudian mendoakan mereka. Ini yang pertama. Jadi kata beliau Al-Maqrizi rahimahullah, seorang ulama bermadzhab Syafi'i, dalam kitabnya Tajridul Tauhid Al-Mufid, ziarah kubur itu ada 3. Yang pertama yaitu ziarah datang ke makam kemudian mendoakan mereka. Wa hadhihi ziyaratu asy-syar'iyyah. Inilah yang dinamakan ziarah yang disyariatkan. Datang ke pemakaman kemudian mendoakan si mayit. Mendoakan ahli kuburnya supaya mendapatkan kelapangan, rahmat dan seterusnya.
Ini yang disyariatkan kata Al-Mikrisi rahimahullah. Yang kedua, wa qaumun yazurunahum yad'una bihim fa haula'i humul musyrikuna fil uluhiyah wal mahabbah. Yang kedua, menziarahi mayat-mayat tersebut lalu berdoa dengan mayat-mayat tersebut. Jadi ziarah ke makam kemudian berdoa dengan nama mayat-mayat tersebut. Yang seperti ini kata Al-Mikrisi termasuk syirik dalam uluhiyah dan kecintaan. Ini yang mengatakan bukan orang awam jemaah sekalian. Salah satu ulama dari mazhab Syafi'i, Al-Mikrisi rahimahullah. Yang ketiga modelnya adalah wa qaumun yazurunahum fayad'unahum anfusahum. Yang ketiga adalah orang yang menziarahi mayat-mayat tersebut lalu berdoa kepada mayat-mayat tersebut. Ini masuk pada larangan Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad wa haula'i humul musyrikuna fir rububiyah. Yang seperti ini jemaah sekalian adalah masuk pada syirik rububiyah. Jadi kalau kita lihat pembagian ziarah ini mirip dengan pembagian yang sering kita lihat ketika menziarahi kubur. Ada yang disyariatkan, ada yang kesyirikan. Kesyirikan kata Al-Mikrisi ada dua. Yang ketika dia datang ke tempat pemakaman berdoa dengan mayat-mayatnya. Yang ketiga berdoa kepada. Sementara yang disyariatkan apa? Mendoakan si mayat. Jadi sebenarnya pembahasan tentang tauhid itu ya sudah ada. Sebelum Muhammad At-Tamimi rahimahullah di tahun 1100-an Hijriah sudah ada. Jadi bukan hal yang baru, gitu loh. Yang dimaui oleh sang pensyarah kitab ini. Oleh karenanya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menulis kitab-kitab ini berdasarkan kebutuhan masyarakat di zaman beliau. Tentu ini berbeda dengan sebagian orang yang memang hobi menulis apa saja yang ilmiah dengan orang yang menulis berdasarkan kebutuhan masyarakat dan dakwah. Memang betul. Ruhnya, aura dari penulisan itu kalau dia didedikasikan untuk apa yang terjadi di masyarakat saat itu memang berbeda dengan apa yang ditulis karena memang dia menulis apa saja walaupun itu ilmiah. Ya, karena apa? Lebih mengena di masyarakat. Apa yang beliau tulis di kitab Tauhid itu memang terjadi problematika di masyarakat. Apa masalahnya kemudian dijadikan jalan keluarnya. Apa dasarnya? Quran dan hadis. Selesai. Ada asar para ulama, asar para sahabat. Ya. Itu keutamaan yang kedua jemaah sekalian. Keutamaan yang ketiga, kitab ini menjelaskan dengan detail atau tepatnya hendak menyebutkan hakikat siapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah yang dituduh sebagai pendiri dakwah Wahabi. Orang awam memang bahasa kayak gitu. Siapa Wahabi? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sampai-sampai kitab-kitab Tauhid itu mereka mengatakan itu kitabnya setelah Al-Qur'an katanya. Kitab setelah Al-Qur'an katanya. Waliyadzubillah ya. Kitab ini hendak menjelaskan kepada kita siapa hakikat yang disebut dengan Wahabi kata mereka. Karena banyak orang yang menuduh dakwah Wahabi dengan tuduhan yang tidak-tidak, sementara mereka tidak pernah membaca kitab-kitab karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Kan banyak orang itu hanya katanya soalnya. Begitu digelari ini pembahasan kitab Tauhid, membahas tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, langsung apa? Wahabi. Label seperti itu mudah sekali diucapkan oleh mereka. Maka kitab ini hendak menerangkan siapa sih hakikatnya Wahabi itu kayak apa. Walaupun kita bolak-balik menjelaskan Wahabi yang dimaksud adalah Arustum Wahhab, ya tetap aja menganggap itu Wahabi ya Syekh Muhammad bin Wahhab. Ya seperti itu memang angel memang ini. Ya, susah memang. Tapi kita berusaha aja Mas ya, kita menjelaskan. Mungkin pelajaran terakhir yang bisa kita sampaikan, mungkin bisa kita ambil faedah dari sebuah kisah yang disebutkan oleh
Syekh Muhammad Al-Jami rahimahullah, seorang ulama besar di Saudi, beliau pernah menyatakan bahwasanya dahulu ya, didapati di sebuah kota di India itu ada seorang ulama yang mengaji di beberapa masjid. Ia memiliki kebiasaan setiap kali selesai pengajian berdoa kepada Allah dengan doa yang banyak. Dan di antara doa itu isinya adalah doa laknat dan keburukan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Ada seorang ulama pengajar di India, itu kalau selesai pengajian itu doanya, di antara doa-doa yang dia panjatkan itu doa keburukan laknat untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Setiap kali dia ngisi kajian. Kemudian di antara yang hadir di saat itu ada seorang pelajar yang bernama Abdullah Al-Qar'awi. Ketika itu beliau masih menjadi pelajar di sana. Ya. Kita ketahui jamaah sekalian, di India, di Pakistan itu banyak mahat-mahat, ya, sekolah-sekolah itu yang luar biasa sebenarnya. Tapi terkadang ya pemahamannya masih jauh dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi begitu mereka diberikan satu pemahaman yang benar, mereka langsung kuat memegangnya. Nah, di antara pelajar itu ada yang bernama Abdullah Al-Qar'awi yang ketika itu masih belajar. Kemudian pelajar ini berpikir bagaimana cara menerangkan kepada gurunya yang setiap kali kajian itu isinya laknat keburukan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Setelah ditimbang-timbang, kemudian Abdullah Al-Qar'awi yang ketika itu masih jadi pelajar, maka beliau memutuskan untuk mengambil kitab Tauhid. Beliau sobek sampul depannya, ini sobek sama halaman depannya, sobek. Jadi langsung masuk ke bab pertama, kitab Tauhid. Qala Allah sallallahu. Diberikan kepada sang guru. Kemudian sang guru membaca, ditunggu komentarnya apa. Apa komentarnya terhadap kitab tersebut? Dia merasa takjub luar biasa kepada kitab ini. Masya Allah, isinya qala Allah wa qala Rasulullah, isinya tidak ada keburukan sama sekali. Sang pengajar ini heran dengan buku kok sebagus ini, kok dia baru tahu. Kemudian disampaikanlah oleh sang pelajar, yaitu Abdullah Al-Qar'awi rahimahullah. Beliau mengatakan itu kitab adalah penulisnya yang setiap hari Anda ngajar Anda laknati, yaitu beliau tunjukkan sampul depannya dan halaman pertama yang beliau sobek. Kaget sang pengajar ini. Ternyata kitab itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang setiap hari dia ngajar, dia doakan keburukan-keburukan. Apa faedahnya jemaah sekalian? Orang tidak kenal yang tidak sayang. Dia tidak pernah baca bukunya kitab Tauhid, dia melaknat, mengatakan penulisnya bla 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 ini dan itu. Begitu membaca tahu, loh masya Allah. Dan beberapa kisah seperti ini banyak, yang mirip seperti ini banyak di beberapa tempat. Sobek sampul depannya, kemudian halaman pertamanya langsung isi masuk ke isinya. Orang kan kadang ketika melihat buku ya, lihat penulisnya aja itu a priori duluan misalnya. Alas, gitu. Orang yang punya hasad, punya dengki, begitu melihat tulisan kitab Tauhid, sudah nggak mau baca. Begitu tidak tahu isinya, judulnya, nggak tahu penulisnya, dinikmati itu bacaannya. Dan dia membenarkan, oh iya, bagus ini. Setelah itu apa yang terjadi? Beliau doakan kebaikan-kebaikan untuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Setiap hari dia mengisi. Setiap hari beliau berdoakan kebaikan-kebaikan sebagai bentuk taubatnya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, terkadang orang itu tidak tahu hakikat penulisan kitab Tauhid. Isinya apa yang didakwahkan. Orang sudah ngecap kayak gitu sudah susah gitu loh. Maka kita mempelajari seperti ini ya, mudah-mudahan kita bisa mendakwahkan kepada keluarga kita terutama ya, bahwasanya tauhid itu adalah hal yang penting. Ya, terlepas dari kita bukan sedang mengkultuskan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah, bukan. Kita tidak sedang mengkultuskan beliau. Tapi kita coba mendudukkan perkara yang benar. Syekh bin Baz rahimahullah, beliau punya tulisan kecil, kitab kecil, menulis tentang perjalanan dakwah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah sejak beliau awal sampai beliau wafat. Beliau sampaikan dalam sebuah muhadarah di
kuliah di masjid di Universitas Madinah. Ketika itu beliau menjadi rektor di Universitas Madinah. Beliau sampaikan kemudian ditranskrip menjadi satu kitab kecil bagus. Ya, kita pernah membacanya itu, masya Allah, perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi dan Ibnu Saud ketika berdakwah di Saudi itu luar biasa. Beliau hampir dibunuh, ya, beliau dipersekusi, kemudian beliau dibully oleh ulama-ulama yang sezamannya. Banyak jemaah sekalian. Kita kan lihat utuhnya Kitab Tauhid. Padahal di belakang itu perjuangan beliau luar biasa. Nah, ada buku kecil perjalanan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah. Sejak dari Dir'iyah sampai kemudian beliau wafat. Luar biasa kalau kita membaca itu dakwah kita, giat kita dalam dakwah ini tidak ada apa-apanya. Ini kita ini masih secuil dari rangkaian kita ingin berdakwah. Apa yang kita lakukan sampai dengan detik ini masih belum seberapa dengan apa yang telah beliau lakukan. Ya, di masa beliau, masya Allah, ya, penyembahan terhadap kubur, kesyirikan itu luar biasa. Maka tadi saya katakan jangan bayangkan Saudi saat ini dengan Saudi di zaman dahulu, berbeda. Nah, di sanalah perannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Sehingga kemudian sebagian ulama menyebutkan beliau adalah mujaddid. Karena setiap 100 tahun kata Nabi SAW akan muncul umatku yang memperbaharui agama ini. Setelah sebelumnya banyak terjadi kerusakan-kerusakan. Dan kalau dihitung-hitung maka beliau masuk pada 100 abad yang 100 tahun yang disebutkan oleh Nabi SAW. Walaupun sebagian orang nggak sepakat, ya, hak mereka. Tapi yang wakil yang terjadi dan kita mengambil manfaat besar sekali dari dakwah yang beliau sampaikan. Sampai-sampai kemudian dakwah ini terbawa ke negeri kita. Para pejuang-pejuang kita ketika mereka naik haji, mereka jangan bayangkan naik haji zaman seperti sekarang. Naik pesawat enak, kemudian di hotel dan seterusnya. Mereka naik kapal sekian bulan lamanya, sehingga dalam menunggu masa waktu yang panjang, kok mereka langsung pulang kan ya sia-sia. Mereka gunakan untuk apa? Mulazamah kepada masaya di Mekah dan di Madinah. Ketika pulang mereka membawa pemikiran atau paham-paham yang oleh notabene masyarakat sekitar dan penjajah masa itu adalah memecah belah kaum muslimin, sehingga kemudian muncul perang Padri di Sumatera. Ya, salah satunya apa? Ya, adanya pahlawan kita Tuanku Imam Bonjol yang setelah pulang dari Mekah ketika haji, beliau membawa pemurnian tauhid. Orang-orang asli sana itu masih terkendala dengan apa? Kesyirikan. Datang kemudian Imam Bonjol kemudian apa? Berdakwah. Dibenturkan oleh penjajah, ini loh datang bawa, kalau bahasa kita ini loh Wahabi. Dan banyaknya Mas. Para pahlawan kita itu, ya, berjuang itu dilandasi apa? Tauhid sebenarnya. Ya, kalau kita membaca sejarah mereka setelah pulang dari haji, mereka membawa ilmu banyak. Kalau kita kan haji umroh kan jarang, ya, pulang bawa ilmu yang banyak gitu. Wong seringnya kita shopping ya. Berangkat itu sak koper. Mek siti ya Mas kira. Mek 30 kilo ya kalau umroh itu. Lu pulang lu bisa bawa 3 koper. Masya Allah. Semua pada pergi 5 waktu ke Masjidil Haram. Dia pergi ke mall, pergi ke toko-toko cari souvenir. Yang barang-barang itu sebagainya ada di negeri kita. Ada di negeri kita. Tapi nek sawangan nek gak oleh-oleh ku yo opo. Dia bawa contoh catatan itu sak lembar gini banyak ya. Titipan si A, titipan tetangga ini, titipan kerabat ini, banyak sekali. Ya tetap bawa duit, tetap gak bawa duit kayak ngomong tok. Ada enggak kita? Pak, saya titip ini. Loh, kasih ono duit jamaah sekalian. Titip minyak wangi dari Mekah, dari Madinah, kasih duit itu orang itu. Jangan enggak titip omongan tok. Ya. Nanti apa yang dipikirkan? Cuma shopping tok itu orang itu isinya. Ya, ibadah di sini shopping tok. Karena apa? Ya dia banyak ketitipan sama teman-temannya di tanah air, kerabat-kerabatnya. Kalau ke sana sudah gampang lah, ya, bawa air Zam-Zam selesai. Kalau pengen banyak bawa souvenir ya beli permen itu dah, yang sak kilonya 5 real itu. Ya, yang di sini jarang kalau dijual mahal juga, karena kalau dijual di toko-toko itu cuma di packing 5 itu mahal. Ya, antum beli aja yang murah di pinggir-pinggir 5 real, diuncal-uncal itu permennya itu.
Kalau antum menang ke sana. Ya. Nah, jemaah sekalian rahimanallah. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita di muqaddimah di kitab Tauhid, yaitu di syarahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk di bab yang di awal. Allahu a'lam bishawab. Nah, ada yang ingin tanyakan sebelum tutup? Tidak ada? Tentang ini ada kasus di Surabaya itu kan, kalau makam saking banyaknya, jadi berapa tahun itu kan sudah hilang. Ada keluarga itu niatnya biar nggak hilang ditandai aja itu, biar nggak hilang karena terlalu banyaknya. Iya, ditandai tidak mengapa. Ditandai tidak mengapa. Kan sebagai tanda. Yang tidak boleh itu apa? Dikijing. Dikijing tahu ya? Dikijing itu permanen. Jadi dibikinkan keramik, kemudian ada betonnya, ada rangkanya, sehingga ini paten di situ sudah. Sehingga kalau ada orang yang baru datang dimakamkan, ini nggak bisa ini diganti. Kenapa? Oh, ini paten ini soalnya. Tapi kalau sebagai tanda saja tidak masalah. Di maisannya dikasih tanda, ini loh kerabat kita, ya, saudara kita yang meninggal, tidak masalah. Sebagai tanda untuk menandai. Ya. Yang tidak boleh itu yang dikijing. Kijingnya permanen. Itu kalau tidak, seingat saya di peraturan pemerintah daerah itu tidak boleh dikijing itu sebenarnya. Karena apa? Menyusahkan orang-orang yang baru datang berikutnya. Sementara kalau makam itu penuh, kan boleh digali, ditaruh di atasnya. Kalau antum melihat di makam beberapa tempat di tempat kita, saya lihat di Waru itu sudah full ya Mas. Sudah full. Kalau kita masuk kan untuk memakamkan itu, kita harus melewati makam-makam itu, nggak bisa cari jalan, selan nggak ada. Terpaksa harus ngeloncati maesan-maesan. Saking penuhnya. Sampai kemudian dimakamkan langsung di atasnya. Nah, kalau sekedar ditandai saja tidak masalah. Nah, kalau dikijing permanen, tidak bisa dibongkar. Itu yang tidak boleh. Nah, kalau sekedar untuk ditandai, ini loh di sini, sehingga kemudian nggak salah doakan sebelah sono gitu misalnya ya. Ya Allah, alhamdulillah orang tua saya ternyata makamnya di sebelah sono gitu. Nah, jadi boleh, hanya sekedar ditandai tidak masalah. Ya, sekedar tandai. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Nah. Alhamdulillah, kajian perdana kita di syarah kitab Tauhid alhamdulillah telah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.